Masih cuan kali ini saya ditemani dengan teman saya Mas Prima dari Trimegah Sekuritas. Apa kabar Mas ya? Mas Prima, sehat-sehat Mas. Mas Prima gimana kabarnya? Baik Mas ya. Oke, semoga teman-teman yang nonton juga sehat selalu ya teman-teman. Nah, Mas, kita seneng nih sekarang kita berada di pertengahan Februari, tanggal 14, ya kan hari Valentine. Betul. Nah, semoga teman-teman juga dapat coklat, paling nggak coklat dari market lah. Iya kan, dari saham kan. Coklat dari saham itu apa berarti? Dividen atau capital gain ya? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya. Makanya kita dapat cuan lah dari Biar market. tambah manis sih. Iya. Karena market itu seperti coklat Mas, manis-manis pahit gitu. Ya tapi mudah-mudahan kemarin kan rally-rally itu ya masih dapat manisnya banyak lah. Ya mungkin memang hari ini aja ya Mas Yan, mungkin nanti ada review sesi satu lah. Ya. Yes. Ya Mas, 14 Februari 2022 gitu kan. Setelah pekan kemarin ISG cukup kuat rally-nya, bahkan beberapa kali menyentuh all time high, gak cuma sekali gitu kan. Yang mana itu yang udah kita tunggu-tunggu sejak 2021. Betul Mas ya. Karena all time high terakhir itu kalau nggak salah aku pertengahan tahun 2021. Kalau nggak salah ingat ya. Lalu habis itu kita di 3 bulan terakhir 2021 market cukup stagnan, bahkan cenderung turun lah ya, walaupun masih supportnya ya di supportnya 6.500, 6.600 gitu kan. Tapi sekarang di Februari dia mulai naik ke 6.800, ya kan Mas Rik ya. Nah, terus hari ini tadi melemah Mas, sesi 1. Hari ini melemah. Oke Mas, boleh nih kita review dulu nih sesi 1-nya pada siang hari ini. Jadi memang kalau kita lihat di sesi 1 ya Mas Yan ya, itu kan sebenarnya di drive dari yang pertama kita lihat market regional memang lagi pada minus. Europe, Amerika, terus di sejumlah bursa-bursa di Asia juga pada merah. Itu sebenarnya sentimennya bukan di drive dari Omicron, tapi itu di drive-nya itu dari isu istilahnya perang dunia ketiga antara Rusia dan US di Ukraina ya. Jadi istilahnya ya ini memang eskalasinya semakin melebar ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau yang tadinya udah pada baca beritanya ya ini eskalasinya udah besar. Sewaktu-waktu ini Rusia udah bisa nyerang Ukraina karena tentara yang standby di sana udah 100.000 orang. Jadi di satu sisi kita ngelihat ini memang jadi sentimen jelek buat market. Banyak orang-orang yang switching ya, yang tadinya itu punya saham, obligasi, itu mereka pelan-pelan udah mulai switching ke emas Mas. Makanya kan harganya itu sempat rally ya, naik lagi ya Mas ya kita lihat kemarin ya. Tapi terlepas dari itu semua, apakah saham itu akan berpengaruh jelek atau enggak, teman-teman nggak usah khawatir karena katalis positif itu masih ada nih di market dan nanti akan kita bahas setelah ada review dari Mas Ian. Gitu. Bener Mas. Jadi kalau kulihat buku baca juga berita-berita kemarin itu banyak negara-negara yang mereka menginstruksikan untuk warga negaranya untuk pulang atau keluar dari Ukraina ya. Betul. Dikasih jeda waktu seminggu, betul. Karena seperti kita tahu ketika suatu negara itu sedang bersih tegang gitu kan, maka sangat besar kemungkinan atau enggak terjamin lah keselamatan warga negara di situ gitu kan. Betul sekali. Minta untuk segera kembali atau keluar dari Ukraina. Itu isu yang benar Mas, paling sering pasar nggak cuma domestik, bahkan hampir seluruh dunia juga drive gitu. Bahkan kemarin kalau saya nggak salah tuh di akhir pekan Wall Street juga minus tuh. Minus ya. Minus gara-gara yaitu pengetatan yang agresif di kebijakan geopolitik terutama di daerah Ukraina, antara Rusia dan Amerika kan. Bahkan juga dipengaruhi juga dengan rilis laporan keuangan emiten sih kalau di Wall Street waktu itu. Karena kalau nggak salah itu ya emiten blue chipnya sana seperti Meta, Facebook ya, Meta, terus Pfizer itu laporan keuangannya kalau yang Meta turun, kalau Pfizer tidak sesuai dengan ekspektasi para analis. Tapi kalau emiten otomotif, dan uniknya emiten otomotif di Amerika di Wall Street itu malah naik laporan keuangannya. Contoh Harley Davidson itu naik. Belanja. Iya, karena udah pada motor, mobil karena ekonominya udah pada pulih ya. Karena kan di Amerika inflasinya tinggi tuh. Nah, di satu sisi kalau kita lihat secara makro The Fed itu kan juga mau naikin suku bunga tuh. Asumsinya sekitar 50-an basis point, padahal market tuh mengekspektasikan 25. Dan
ada kemungkinan di pertengahan tahun bisa sampai 100 basis point. Nah, itu yang dikhawatirkan market kan. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan pandangan seperti apa nanti market kita ke depannya. Karena ya benar kata Mas Prima tadi bahwa kalau hari ini turun itu faktornya sebenarnya bukan Omicron, tapi lebih ke tadi ya faktor eksternal, geopolitik dan di Amerika sana. Nah, menariknya Mas, ya di market kita sendiri pertumbuhan ekonomi kita positif. Ya kan 3,69% full year 2021. Itu lebih baik daripada 2020 tentunya ya. Masih terkontraksi kan. Angkanya oke banget. Tapi di satu sisi PPKM level 3 udah jalan nih. Di Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung. Nah, kalau Jawa Tengah itu kalau nggak salah masih 2 ya, level 2 kalau nggak salah ya. Nah itu, tapi uniknya lagi, nah ini insentif PPNBM masih jalan. Berarti kan itu otomotif dong harusnya. Itu mungkin sebenarnya itu bisa jadi sih mungkin ya otomotif kita akan mengikuti deflation nih pendapatannya. Semoga ya. Nih Mas, lanjut ke pembahasan. Ya kan pembahasannya paling kita ngikutin temanya ya Mas. Omicronnya tinggi tapi IHSG terus naik. Omicron itu kalau kita lihat case-nya ya Mas, itu kemarin cukup tinggi. Ya kan, masih ada di angka hampir 40 ribuan lah. Ya kan 30 ribuan lah, 30 ribuan itu case-nya. Dan itu naik loh cukup signifikan sejak 24 Januari hingga sekarang. Cuma kan waktu itu kita baca berita itu kan peaknya atau puncaknya itu di sekitar pertengahan Februari. Nah harusnya nanti akhir Februari udah mulai turun harusnya. Semoga ini kita udah mendekati puncak-puncaknya lah. Jangan tambah tinggi lagi. Karena bentar lagi puasa, nanti takutnya nggak bisa mudik teman-teman ya. Lebarannya tetap aja kita kayak 2 tahun yang lalu kan, nggak kemana-mana, repot lagi itu. Itu sih Mas kalau gambarannya ya. Nah kalau Omicronnya tinggi, tapi kok IHSG-nya naik kenapa Mas? Gini, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman ya, Omicron ini kan istilahnya kalau kita bahasakan itu kan death rate-nya nggak tinggi ya Mas? Death rate-nya atau tingkat kematiannya tidak tinggi. Bahkan kalau kita lihat itu kemarin itu kalau nggak salah Pak Menteri Kesehatan sendiri itu bilang ya masyarakat itu nggak perlu takut lah akan hal ini karena kan istilahnya memang penularannya jauh lebih cepat daripada yang varian Delta. Tapi istilahnya ya ini symptoms-nya tidak terlalu parah. Dan sebenarnya kuncinya gini ya teman-teman ya, kalau misalkan death rate-nya ini tinggi, nah ini nanti yang akan mempengaruhi ke bursa. Kalau death rate-nya tinggi atau di satu sisi kita melihat ya, misalnya kalau kasusnya ternyata semakin meledak, ternyata yang 44.000 kasus itu belum peak gitu ya Mas Ian ya. Itu nanti bisa diadakan istilahnya PPKM-nya naik level. Nah kalau PPKM-nya naik level ini yang nanti akan bahaya karena ekonominya itu kan ya tidak jalan seperti normal ya Mas Ian ya. Ini akan mempengaruhi pendapatan semua lini bisnis ya, apalagi yang udah listing di bursa, perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursa gitu. Iya Mas, benar sih Mas. Kalau kita ngomong PPKM, memang kuncinya dari COVID ini adalah ekonomi masih jalan atau enggak. Betul. Karena ya seperti Mas Budi bilang tadi, sebenarnya teman-teman Omicron ini kalaupun kena, ya semoga aja enggak ya. Jangan sampai. Itu enggak perlu kita isoman di rumah sakit. Sejatinya. Kita ya kalau udah ngerasa nggak enak atau habis kontak erat, langsung aja isoman di rumah. Iya kan? Nggak usah keluar-keluar. Kenapa? Karena tadi penularannya lebih cepat. Takutnya kita lagi proses mau isoman ke rumah sakit ketemu banyak orang malah nularin. Itu kan. Jadi isoman di rumah aja cukup. Ya itu untungnya itu. Jadi nggak fatal banget. Dan tadi benar kata Mas Prima, pokoknya selama ekonomi masih bisa jalan, PPKM ya PPKM lah, tapi jangan sampai benar-benar ditutup semua. Itu saya rasa market juga udah bisa membiasakan diri lah dengan kondisi yang sekarang gitu ya Mas Prima ya. Betul. Sehingga itu mungkin mendrive. Walaupun Omicronnya tinggi, tapi IHSG-nya masih bisa naik. Tapi saya rasa juga ada faktor di luar itu deh Mas. Apa nih Mas kira-kira Mas? Kalau faktor di luar itu ya sebenarnya gini, selain Omicronnya yang ternyata symptomsnya cukup mild gitu ya teman-teman ya, itu kita juga bisa melihat nih teman-teman, ternyata laporan-laporan keuangan perusahaan itu lagi bagus-bagusnya. Coba teman-teman kalau punya saham-saham komoditas, teman-teman punya saham-saham CPO, coal, terus habis itu teman-teman gak usah yang gitu deh, teman-teman punya saham bank-bank BUMN, itu rata-rata kinerjanya oke loh.
gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat istilahnya kan selama ini memang perbankan itu sebelumnya pas pandemi itu kan selalu dapat stimulus ya dari pemerintah ya. Nah ini kita ngelihat sih memang ya ini prospeknya masih tetap oke. Dan topik saya sih kalau misalkan teman-teman mau beli nih ya untuk saham-saham bank BUMN, lo teman-teman bisa ambilnya ke BRI. Kenapa? Karena kalau misalnya saham BRI itu turun ya, atau misalnya pendapatan BRI itu turun karena ada pandemi, stimulus yang diutamakan sama pemerintah adalah yang terkait dengan UMKM. Yes, ya. betul banget. Dan teman-teman juga perlu remind lagi bahwa BRI ini punya aset lebih dari 1.000 triliun. Ya, that's why saya rekomendasikan teman-teman untuk beli ke BRI sih. Dan yang kedua ini yang menarik sih. Kalau teman-teman cek itu kan BNI kemarin mereka udah achieve ya. Untuk profitnya itu kan di atas 10T. Artinya untungnya udah naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan sampai dengan akhir tahun ini itu BNI manajemennya nargetin bahwa earningsnya atau pendapatannya itu akan naik 50%. Jadi yang dari tadinya 1 tahun tuh dapat 10T, tahun ini mereka targetin tuh sampai 15T. Gitu. Artinya upside-nya ya arah ke 8125, arah ke 8.300 harusnya nggak berat ya teman-teman. Betul. Kalau kita melihat potensi kenaikannya ya Mas Bima ya. Betul. Iya. Kenaikan profit loh maksudnya. Iya, betul. Dan ya ngomong-ngomong soal laporan keuangan nih, ya ini lagi pada oke sih sebenarnya emiten di Indonesia, apalagi kan neraca dagang yang tadi Mas Ian bilang, data-data ekonomi kita juga bagus, neraca dagangnya oke. Pasti istilahnya kita kebanjiran inflow dari asing. Nah, kebanjiran inflow dari asing itu kalau dihitung ya teman-teman ya, seminggu 2 minggu ke belakang itu bisa masuk sekitar 43 triliun. Sehari itu kayak masuk 1 triliun. Ya mungkin hari ini aja ya inflownya masih belum begitu oke. Tapi kalau teman-teman lihat ya di sesi 1 itu masih tetap net buy lo asing. Jadinya ini bisa jadi katalis positif lah buat indeks. Katakan ada penurunan gara-gara isu global atau Rusianya nggak jadi perang, wah itu reboundnya bisa kencang tuh teman-teman tuh. Karena ini kan hari ini di drive sama cerita-cerita tentang geopolitik. Kalau misalkan cerita geopolitiknya udah sesuai dengan yang diekspektasikan market, ya udah all time high lagi, tinggal ditunggu aja. Karena sebetulnya benar-benar kan Mas Prima, kita itu di secara data domestik, data sektoral, bahkan data per emiten itu anginnya segar semua. Ya betul. Cuma memang terkendala oleh tadi geopolitik secara global. Betul. Ya Mas ya. Ini kalau geopolitik global ini mereda atau ibaratnya nggak jadi perang lah gampangnya, itu akan jadi angin segar juga buat market. Betul. Kemungkinan ya Mas ya untuk all time high. Yeah. Betul. Bahkan kalau kita lihat teman-teman juga mungkin mencermati laporan keuangan yang bagus itu udah hanya blue chip. Oh iya, betul ya Mas ya. Beberapa sektor second liner atau sektor yang sedang berkembang itu juga mulai pada naik ya Mas ya sayangnya. Secara pendapatan kehitungannya. Tadi Mas Ian bilang kan kalau Omicron ini sebenarnya ya kita cek ini tuh bisa bawa berkah loh buat pelaku usaha yang bergerak di bidang rumah sakit ataupun di laboratorium nih teman-teman. Jadi healthcare lebih ke yang servisnya ya. Karena gini, jadi sebenarnya kan ya banyak rumah sakit sama klinik itu kan keluar traffic untuk keluar masuk pasiennya itu kan banyak ya teman-teman ya. Karena ini simptomsnya itu mild gitu loh. Nah istilahnya ini tuh justru malah lebih menguntungkan untuk bisnis rumah sakit dan untuk laboratorium kan teman-teman. Karena istilahnya ya saya masih belum bisa menghitung secara detail ya untuk margin, katakanlah ada tes PCR nih, margin bersih yang diterima di emitennya tuh berapa, itu saya masih belum hitung. Tapi intinya ini tuh bisa ngebawa earnings yang lebih baik nih buat perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang memang bergerak di rumah sakit maupun di laboratorium gitu loh. Nah gini, kalau untuk stock pick dari saya itu teman-teman bisa pantau untuk ke DGNS nih teman-teman. Oh DGNS ya. Ya, kalau kita lihat secara teknikal sih dia udah keluar dari area support, udah siap mantul. Ya istilahnya itu teman-teman kalau memang nanti ada koreksi ya itu bisa
masuk di harga 725 gitu. Oke. Dan gini Mas Ian, Omicron ini kan menyebarnya cepat ya Mas Ian. Bahkan manajemennya DGNS sendiri bilang gitu ya, angka tes harian itu naik ke 1.700 sampai 2.000 tes per hari. Itu baru dari DGNS tuh, belum yang lain-lain. Belum emiten lain kan. Iya. Ya kan, jadi intinya ya ini memang membawa berkah ya untuk emiten-emiten yang bergerak di bidang laboratorium. Jadi ini tuh bulan sekarang itu naik 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan bulan lalu gitu. Dan bukan hanya itu saja ya teman-teman ya. Kalau kita cek DGNS sendiri itu juga melakukan ekspansi dengan membuka, kemarin tuh seingat saya mereka udah buka di Makassar, sama mereka yang paling baru ini bukanya di Bandung. Itu jadi ekspansinya ini juga cukup agresif, untuk di kuartal 3 2021 kemarin nih teman-teman, laba tahun berjalannya itu terkerek naik 130,55% year on year. Jadi angkanya itu naik triple digit signifikan. Ya kalau memang dikasih koreksi di 725 itu teman-teman bisa ambil gitu. Oke, jadi memang betul sih Mas, emiten-emiten bisnis kesehatan ya, terutama penyedia jasa kesehatan itu memang kebanjiran berkah. Karena dengan adanya pandemi ini orang jadi lebih aware kesehatan. Tadi ya mereka punya lini bisnis baru, tes PCR. Dulu mana ada? Iya. Iya kan. Bahkan sekarang kayak klinik kecantikan loh Mas. Iya. Klinik kecantikan aja buka untuk antigen dan PCR. Iya. Betul, jadi itu memang bisa jadi pendongkrak gitu kan. Apalagi sekarang dengan ibaratnya itu hasil tesnya yang keluar cepat gitu kan. Orang-orang jadi lebih banyak yang tes. Betul. Sama tadi kan Mas Ian juga sempat mention untuk rumah sakit kan. Nah kalau rumah sakit ini kan pilihan besarnya itu kan ya selain dari yang kecil-kecil ya itu paling silo atau enggak mika kan. Silo atau enggak mitra keluarga. Nah cuman kalau saya lihat ini ya saya kan lebih suka kalau melihat fundamentalnya itu berdasarkan dari berapa banyak sih gross profit marginnya. Nah, saya cek ternyata Mika ini lebih perform daripada Siloam mitra keluarga. Karena Siloam ini kan memang tipikalnya mereka lebih cepat untuk berekspansi sehingga profit marginnya itu sedikit kegerus, tidak tinggi seperti mitra keluarga gitu. Jadi teman-teman kalau memang ingin membeli emiten rumah sakit, ya saya sarankan untuk membeli saham Mika atau mitra keluarga. Itu sebentar saya cek itu ya ini terkoreksi lah ini di area support. Jadi bisa buy di level 2210 nih teman-teman. Kemudian take profit di 2450. 2450. Ya itu lumayan sih upside-nya ya. Iya. Betul Mas. Itu memang kalau kita lihat cukup menariknya di situ sih Mas ya. Ada yang ngomong sektor kesehatan itu udah terlalu mahal. Yes, kalau kamu lihat overall, kita akui. Tapi kalau kita cukup teliti di beberapa emiten itu malah ada yang memang dari segi kenaikan laba bisnis dengan kenaikan laba sahamnya belum price in. Betul. Ya mungkin kayak tadi Mas sebut ya, emiten-emiten tersebut. Betul banget Mas. Karena memang kalau kita lihat untuk jangka menengah itu sektor kesehatan masih akan diuntungkan karena pandemi ini belum jelas lah ya kapan akan berakhir kan. Apalagi nanti mungkin dengan adanya ini orang-orang makin sadar akan kesehatan, muncul juga ya kayak mungkin lini-lini bisnis baru gitu kan. Bahkan tidak sedikit kemungkinan kok yang emiten-emiten yang tadinya nih hanya di sektor kayak pemasok alat kesehatan tiba-tiba menjadi sektor pelayanan kesehatan. Ada juga. Nah tinggal kita gimana mencermati informasi tersebut gitu kan. Menarik banget Mas topiknya di sektor kesehatan Mas. Ada lagi nggak Mas? Ini kalau kita cek sektor lain nih kan, katakanlah amit-amit ya nanti PPKM-nya naik lagi gitu. Cuman jangan sampai lah. Tapi intinya kalau teman-teman cek itu sektor kurir atau logistik itu juga menarik nih teman-teman. Nah itu kan kalau jagoan kita itu sih kita bisa ambilnya ke Adi Sarana Armada ya. Asa betul. Nah kalau dari bisnis intinya sebenarnya dia itu rental mobil ya. Bisnis intinya tuh dia rental mobil. Mereka tuh sewain rata-rata ke corporate nih teman-teman ya. Nah cuman mereka itu punya satu lini bisnis juga yang istilahnya itu bergerak di bidang logistik dan kurir gitu teman-teman, namanya itu Antar Aja. Antar Aja ini cukup menarik ya. Ya mungkin kalau teman-teman familiar dengan nama TP Rahmat, betapa beliau memiliki tangan emas ya dalam mengelola sebuah bisnis. Nah itu Asa itu yang membesarkan memang Pak TP Rahmat. Ini kita cek good corporate governance-nya bagus.
Terus dan yang menariknya adalah Antar Aja itu selalu mendeliver target yang diberikan sama manajemen. Katakanlah sehari ini bisa 500.000 parcel atau 750.000 parcel tuh sebenarnya mereka bisa achieve aja mas. Kenapa? Karena istilahnya kalau memang mereka itu memiliki teknologi yang bagus, itu pasti semua istilahnya dari hulu ke hilirnya itu bisa dilakukan sama mereka. Jadi mereka itu replicate ya. Satu perusahaan di China itu teman-teman, kalau teman-teman tahu SF Express, itu tuh mereka berhasil yang ngedongkrak pengiriman barang di Cina. Ya nomor satu memang yang paling besar itu masih China Postal, yang kedua BUMN juga, dan yang ketiga ini SF Express. Dan ini mereka base-nya itu di Shenzhen. Jadi semua pengantaran, semua istilahnya supply chain mereka itu udah benar-benar menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di JNE atau di Tiki itu kan mereka masih menggunakan istilahnya itu kayak lebih banyak manualnya. Ya, sortir manual. Nah kalau misalnya di Antar Aja ini mereka semuanya udah pakai artificial intelligence. Jadinya dengan cara yang dengan diriplikat sama SF Express ini mudah-mudahan bisa ngedein si Antar Aja, dan sudah terbukti sih sampai sekarang. Iya, betul. Orang-orang malah lebih tahu kalau ASA itu adalah Antar Aja. Betul. Bukan persewaan mobil sekarang. Gara-gara bisnisnya bagus banget gitu. Iya. Bahkan yang lucu tuh banyak meme mas, pesan barang pakai Antar Aja, pesan hari ini kemarin sampai. Iya, betul. Iya. Kan memang betul mas. Saya masih ingat tahun lalu kita sempat live IG membahas masalah emiten ekspedisi, salah satunya ASA. Waktu itu kita live IG itu harga sahamnya masih kisar 1000-an mas. Aku masih ingat banget itu, 1000 sekian tuh sama Mas Prima. Sekarang udah 2.500 ya. Itu udah naik paling enggak tuh 100% ada. Iya, itu ingat. Jadi mungkin teman-teman yang ngikutin live IG kita sejak tahun lalu dan udah punya saham itu mungkin udah cengar-cengir. Iya, udah cengar-cengir, tinggal nikmatin aja ya. Cuma kalau saya nggak lakukan nggak boleh beli saham ya, jadi cengar-cengir nggak bisa beli ya. Padahal udah tahu emiten bagus gitu ya. Betul. Iya, jadi itu teman-teman. Uniknya memang di situ mas. Ya itu kan akhirnya gini kan. Industri-industri baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikir oleh market, itu akhirnya menunjukkan taringnya juga. Kayak tadi kan kesehatan, terus ini ada ekspedisi gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin aku taunya ASA itu ya benar rental mobil. Bahkan kalau yang online itu ada Caroline gitu kan, yang online itu kan. Nah itu yang baru IPO Mas Ian. Kemarin tuh ASLC itu baru IPO. Mungkin teman-teman yang nggak familiar sama ASLC itu ya sebenarnya bisnis terbesarnya itu ada di lelang kendaraan bermotornya yang GBA. Iya, betul. Dan yang nggak banyak orang tahu itu sebenarnya GBA itu punya market share terbesar di Indonesia loh, sebesar 40%. Dan dia itu udah menjual 120.000 unit per tahun ya, baik motor maupun mobil secara offline dan online. Jadi anak usahanya pun juga istilahnya perform nih teman-teman. Dan kalau teman-teman familiar sama Caroline, Kartalog, nah itu ASLC. Itu ASLC, Caroline, Kartalog. Jadi itu anak usahanya Adi Sarana. Betul. Betul, anak usahanya Adi Sarana Armada ya. Makanya itu menariknya kan. Nah, itulah yang umum terjadi di market teman-teman. Ketika induknya IPO gitu kan, tidak menutup kemungkinan anak usahanya juga IPO. Contohnya yang paling gede Astra International. Itu udah berapa anak usahanya yang IPO? Astra Agro Lestari, United Tractor, dan lain sebagainya. Ada Telkom kemarin yang cukup booming, Mitratel, ya kan. Adikarya, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi memang itulah. Kalau kita ngomong itu ibunya besar, anaknya juga bisa ikut besar di market. Iya Mas Prima ya. Iya. Itu semua adalah peluang sebenarnya kalau kita mencermati. Karena emiten-emiten bagus, induknya bagus itu biasanya anaknya juga bagus. Nah. Ini kalau ngomong-ngomong Telkom nih sebenarnya setelah Mitratel IPO itu ada potensi loh teman-teman kalau dividen yieldnya itu bisa tinggi. Gitu. Kalau misal tadinya kan Telkom kasih funding kan, untuk si Mitratel ini supaya ya istilahnya operational cost-nya itu masih banyak disokong sama funding dari Telkom kan. Nah, once Mitratelnya ini IPO, otomatis kan uang yang tadinya itu untuk fundingin si Mitratel itu kan bisa dibagiin ke pemegang saham sebagai dividen kan Mas Ian. Betul. Dan di satu sisi ini kalau Telkom sih saya masih oke banget ya. Bahkan ini kalau bisa saya bilang ya ini anti badai lah. Mau pandemi pun juga orang-orang masih tetap pakai Telkomsel kan ya.
Nah, ini kalau misalkan untuk Telkom sendiri nih yang banyak orang belum tahu. Ini salah satu anak perusahaannya yang nggak bisa istilahnya apa ya, yang nggak ada matinya lah. Itu dia tuh bergerak di data center. Dan itu tuh rencananya mau di IPO-in, Mas. Bayangin sekarang banyak startup, semua pakai aplikasi. Data center tuh udah pasti yang jadi nyawa lah, jadi kuncinya lah. Saya pribadi pun juga saya akan beli tuh IPO-nya tuh karena ya ini perusahaan masa depan untuk data center itu semuanya itu butuh gitu kan. Dan kalau kita lihat sampai sekarang nih teman-teman ya, Telkom itu udah punya 26 data center nih yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau kita jabarin lagi, ya ini ada 5 data center internasional, 18 neocentric sama 3 data center yang tier 3 dan 4. Jadi ini sangat menarik ya teman-teman di bisnis data center ya. Karena istilahnya ya perkembangan teknologi semua orang akan butuh terkait hal ini. Bahkan yang uniknya, ya kita pernah bahas juga nih Mas ya, saya jadi teringat. Itu kebanyakan startup kita, terutama yang udah gede-gede tuh, data centernya malah di Singapura. Gojek, Tokopedia, beberapa startup kita udah unicorn, data centernya banyaknya di sana. Betul. Kenapa? Karena kapasitas di dalam negeri itu belum memenuhi. Betul, infrastruktur. Tapi kalau ini misalnya misal aja lah kita ngomong, anak usaha Telkom ini mampu menyediakan itu dengan harga yang bersaing, dengan keamanan yang nggak kalah, nggak menutup kemungkinan kok startup itu akan memilih data centernya ke sini. Betul. Karena yang lebih dekat dan lebih murah. Iya kan. Betul. Dengan contoh itu, ya benar potensi banget Mas. Potensi banget. Bahkan kalau kita lihat dividennya nih, dividen yield ya, rata-rata dividen yieldnya Telkom itu berada di kisaran 3-4%. Bahkan pernah 2021 di yieldnya hampir 10%, 9,20%. Wah, itu kan artinya memang yield loh. Kita ngomong yield ya, persentase dividen dibandingkan dengan harga sahamnya. Ya kan, persentase dividen dengan harga sahamnya itu udah tinggi banget. Lebih tinggi dari deposito. Itu kan kalau kita ngomong value investor ya, investor yang mengincar dividen, dia akan mencari perusahaan bagus dengan yield dividen yang lebih tinggi dari deposito. Betul. Iya kan. Nah, dan ini mungkin salah satu emitennya. Iya, salah satu. Apalagi kalau nanti yang ini bisa segera IPO ya, yang data center segera IPO ya. Ya oke lah, teman-teman tinggal akumulasi beli aja, mumpung koreksi kan. Tadi kalau nggak salah saya lihat turun 4.200 ya. Berapa terakhir itu ya? Segitu. Oh iya, 4.350, 4.300%-an lah. 2%-an tuh udah sikat aja teman-teman. Oh iya, jadi masa depan ya. Saya masih ingat alumni SPM saya ikut SPM pertengahan tahun kemarin Mas. SPM analisa Telkom dia bilang bagus, dia beli 2.600 Mas. 2.600 dia dapat harga segitu. Wih, mantap. Bayangkan aja dari perusahaan blue chip ya, setahun lebih dikit lah kayaknya awal 2020 akhirnya. Dia cuma 50% loh ya. Itu blue chip loh. Harganya sama nggak Telkom 2014 kan di harga segitu. Luar biasa memang. Oke, itu tadi beberapa emitennya Mas. Ada lagi nggak nih? Ya ya paling gini ya teman-teman ya. Kalau ditanya kan ini IHSG bisa all time high lagi atau enggak gitu kan. Banyak teman-teman juga yang tanya ke saya kan kayak gitu kan. Ya mungkin IHSG bisa achieve ya teman-teman all time high-nya lagi. Cuman dalam perjalanannya sampai akhir tahun 2022 ini udah pasti nggak nyaman sih. Karena kan ada kenaikan suku bunga, belum isu tapering, sebelum kondisi geopolitik yang kita nggak tahu nih akan stabilnya sampai kapan. Tapi intinya teman-teman, seperti yang dibilang Mas Ian tadi, tetap stick ke perusahaan-perusahaan yang bagus, tetap stick ke fundamental. Udah teman-teman istilahnya nggak perlu khawatir lah. Harusnya ini bisa perform dan investasi teman-teman juga akan optimal gitu. Yes. Memang kalau kita lihat potensi ada ke 7.000 insya Allah tahun ini gitu ya. Kita lihat trendnya secara makro dan domestic cocaine-nya. Itu tidak menutup kemungkinan situ. Tapi PR kita sebenarnya itu adalah tidak hanya mengharapkan IHSG all time high, yaitu apa? PR kita adalah mencari emiten-emiten yang berpotensi naik gitu kan. Nah, mengikuti IHSG atau mungkin lebih IHSG. Iya, betul. Gitu kan Mas ya. Karena beberapa tadi udah dibocorin lah sama Mas Prima ya kita bahas tadi. Ya pokoknya balik lagi ke fundamental. Kalau saya sih dalam screening saham ya teman-teman ya. Yang pertama itu saya ngecek kayak emiten itu tuh player nomor berapa sih di Indonesia, itu udah pasti satu. Terus kedua, tata kelola perusahaannya gimana, manajemennya siapa aja. Terus yang ketiga ya rasio hutang juga saya lihat kira-kira seperti apa prospeknya.
Dan yang terakhir nih, saya biasa menganalisis pakai technical. Jadi tetap disiplin sama support sama resisten aja. Apalagi sekarang kan marketnya volatil, jadi teman-teman nggak usah terlalu dipaksa dulu, tunggu di support aja, beli itu pun juga harus nyicil ya. Jangan langsung istilahnya ya pakai metode dollar cost averaging lah, pelan-pelan masuknya, jangan langsung sekaligus karena ini marketnya masih volatil ya teman-teman ya. Kecuali memang isu negatifnya udah mulai berkurang banyak, baru nanti kita bisa pelan-pelan akumulasi dengan jumlah yang cukup banyak. Iya, betul. Jadi memang strategi terbaik untuk investasi sebenarnya bukan all in. Ya. Tapi kita average aja, terutama untuk investor retail seperti kita. Karena kita kan nggak punya amunisi yang cukup besar dan daya tahan yang lama nih di market. Saya akui itu, Mas. Kalau investor yang gede gitu ya, fund manager dan sebagainya, mungkin mereka bisa masuk dengan dana yang besar. Pasti juga ada porsinya lah ya. Betul. Nggak mungkin 100% dari dananya. Nah, kita juga harus tiru itu. Jadi kita melakukan namanya average down atau nabung saham. Karena bagaimanapun emiten yang mau kita beli itu harus selalu kita pantau. Iya Mas ya. Betul. Oke, baik. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kayaknya materi kita udah hampir semua sih yang disampaikan ya Mas ya. Silakan kita tunggu nih teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Boleh banget. Oke. Baik, kayaknya kok masih pada nyimak kayaknya Mas. Ini masih pada nyimak atau yang belum atau ininya belum loading nih chat? Iya nih. Oke deh, Mas. Oke, kita sambil nunggu ya Mas ya. Mungkin nanti kita tunggu sampai 12.40-an lah. Mas, ini kan kita punya acara nih. Ini harus kita promosiin dong. Wah iya, betul. Akhir bulan nanti tanggal 26 Februari kalau nggak salah ya, 26 Februari kita ada yang namanya SPM level 1. Jadi buat teman-teman silahkan yang ingin buka akun di Trimegah Sekuritas atau sudah punya akun di Trimegah Sekuritas ya dan ingin main di kantornya Trimegah Sekuritas, silahkan bisa mengikuti SPM level 1 offline ini tanggal 26 Februari 2020 jam 10 pagi. Sampai jam 12. Alamatnya di Jalan MH Tamrin nomor 112 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke kantor, ini nanti kita persilahkan untuk ikut SPM bersama Mas Ian dan saya. Tapi ini sebenarnya tentatif ya teman-teman, tergantung nanti kira-kira PPKM-nya seperti apa gitu ya. Kalau memang ternyata level Omikronnya tinggi, ini terpaksa kita postpone dulu. Kita jadiin online. Sembari kita jadiin online gitu teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman nanti join ke grup aja, daftar dulu, nanti gimana-gimananya akan kita kabarin lebih lanjut lewat di grup itu aja ya Mas Ian ya? Betul, di grup aja. Oke Mas Prim, ini ada satu pertanyaan masuk menarik dari Alfi Syahri. Alfi Syahri ini siapanya Syahrini ya? Waduh. Dari adiknya. Oke, Mas Alfi tanya bagaimana dampak tensi yang memanas Rusia sama Ukraina ke IHSG sendiri? Apakah signifikan? Gimana Mas Pri? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Mungkin ini akan berpengaruh ke negara-negara. Ya salah satunya ke Indonesia ya. Pasti akan pengaruh ya karena geopolitik itu kan mencakup seluruh dunia ya. Terus udah gitu kalau kita lihat berita kan juga pada manas-manasin nih kayaknya. Awas, hati-hati, Rusia bisa kapan aja nyerang gitu kan kalau di beritanya ya. Cuman ya ini terus terang memang akan berpengaruh ke IHSG. Cuman kalau menurut saya ini tidak akan sesignifikan itu. Apalagi istilahnya kita didukung sama data makroekonomi yang baik ya teman-teman ya. Mulai dari GDP-nya bagus, trade balance-nya bagus, harga komoditas naik juga kita kelimpahan berkah, laporan emiten Indonesia juga masih bagus. Jadi mungkin dalam perjalanannya akan volatil, tapi sampai dengan akhir tahun itu saya rasa masih optimis akan mencapai all time high-nya sih teman-teman. Nah terkait ya untuk konflik apakah bisa kejadian atau enggak, apakah Rusia nyerang atau enggak itu memang tidak bisa diprediksi ya teman-teman. Cuman ya di market yang volatil ini karena market timingnya sangat sulit untuk ditebak,
balik lagi ke strategi yang sudah dipaparkan sama Mas Ian tadi. Betul. Pakai dollar cost averaging, belinya bertahap aja. Kalau ada koreksi, kena support beli, kena support selanjutnya tambah lagi, gitu teman-teman. Jadi istilahnya kalau teman-teman turun itu masih bisa averaging, tapi begitu naik teman-teman nggak ketinggalan kereta gitu. Yes. Jadi paling tips dari saya itu dan tetap optimis IHSG bisa all time high sampai dengan akhir tahun gitu. Ya, betul Mas. Semoga ya Mas ya. Karena kalau kita lihat itu memang market kita secara tadi ya seperti yang kita bahas domestik, secara sektoral, bahkan secara emiten per emitennya itu banyak katalis positif. Betul. Dan memang market akhir-akhir ini itu cukup lagging memprice in informasi. Iya, itu yang cukup unik. Karena kalau kita di teori market efficient itu kan informasi masuk langsung terprice in kan gitu. Yeah. Ini enggak. Jadi kayak ada penghalangnya dulu gitu loh. Yeah. Jadi investornya tuh ya kayak oke lah, hal positif banyak gitu ya yang di market. Tapi mereka tuh kayak masih wait and see gitu loh. Ada yang membuat ragu ya, mungkin salah satunya ini. Geopolitik ini ya tadi ditanya kalau Alfi gitu ya. Betul. Semoga saja geopolitik ini tidak terlalu menegang sehingga bisa membuat market kita tuh terdriven lebih tinggi. Iya, setuju Mas. Sehingga untuk all time back-nya lagi ya. Oke, gitu Mas Alfi untuk jawaban pertanyaannya. Baik. Oke Mas Prima, sepertinya udah 12.45 ini, udah 45 menit plus minus kita bersama dengan rekan-rekan IDX Semarang. Saya kembali mengingatkan buat yang ingin mengikuti sekolah pasar modal level 1, silahkan bisa ikut di IDX Semarang. DM aja, nanti saya kasih linknya, teman-teman bisa ikut di situ. Oke, kita tutup di sini Mas Prima. Oke, Mas. Saya Ian dari IDX Semarang dan rekan saya Prima dari Terima Gas Semarang. Mohon undur diri, kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Stay safe teman-teman. Patuhi protokol kesehatan ya. Oke, thank you Mas Prima. Thank you Mas.